yang mendorong saya masuk Islam itu sebenarnya saya belajar Alkitab saya sendiri. Ya, saya baca dari awal karena mungkin kalau saya bicara dari awal saya tahun 2016 saya kan waktu itu sempat waktu 2016 saya di Tiberias. Yang notabene itu harus tiap minggu ada urapan, tiap minggu kita bawa minyak goreng ya kan. Ya, saya pikir apa minyak saya salah merek. Tidak sengaja saya buka YouTube ada Jack ini siapa kontroversial, saya baca, saya dengar. Tidak masuk akalnya di mana? Yang pertama saya dapatkan yang kontradiktif itu cuma 2 ayat, Pak. Saya setelah tahu itu dari Jack Knight, saya mencoba lebih dalam lagi belajar. Ya, mungkin saya udah pernah cerita saya belajar sholat otodidak. Belajar sendiri. Saya belum syahadat. Maksudnya belum syahadat di depan umum. Kebetulan saya datang ke sana, Pak, ke Adi Simon itu. Gitu. Datang saya langsung melihat dia kok. Caranya menyembuhkan, caranya itu saya lihat semua. Jesus name. Free. Heal. Free in Jesus name. Namanya Ibu Maria, diberkatilah terus, diberkati kesehatan. Gula darahmu normal. Ini. Karena tidak mungkin Geraha Mualaf ini bimbing yang salah, Pak. Saya Batak, Pak. Nah, Purba. Yang coba didemonstrasikan oleh Pendeta Adi Simon itu benar-benar nyata atau bagaimana? Kultus, Pak. Kultus. Dia keluar langsung main pukul Jesus name, lari. Kok ini saya lihat orang yang direkam sama dia orangnya sama terus, Pak. Pak Adi Simon itu progresnya setelah pengobatan di sana gimana? Nothing, Pak. Nothing. Tidak ada apa-apa. Nothing, nggak ada yang berubah. Ashadu Allah ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang merupakan berita gembira bagi kita umat muslim, yaitu tentang bertambah lagi saudara baru kita yang memeluk agama Islam yang sudah mendapatkan petunjuk serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Beliau adalah saudara Glenn Purba yang berasal dari suku Batak dan proses syahadat ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Namun patut kita simak kembali untuk mengetahui lebih jelas apa yang membelatar belakangi saudara kita ini sehingga mau masuk agama Islam dan bersyahadat. Tentu beliau telah melalui beberapa proses yang merupakan jalan sebagai petunjuk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, nanti kita akan dengarkan secara langsung alasan serta sebab musabab saudara kita ini yang ingin memeluk agama Islam. Dan ini dipaparkan kepada saudara mualaf kita juga, yaitu Pak Donditan, saudara Aristo dan juga Koh Hani Kristianto Dan beliau-beliau ini nantinya akan langsung membimbing saudara Glenn ini mengucap 2 kalimat syahadat Namun sebelum saya putarkan video selengkapnya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like serta di-share. Begitu juga kita dukung channelnya Pak Donditan ini dan juga saudara Aristo dan channel Islam lainnya untuk terus
membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Malam ini alhamdulillah kehadiran saudara kita Bang Glenn ya. Dan di sini mungkin beliau ini beberapa minggu yang lalu atau mungkin bulan ya sempat menghubungi saya via Japri dan beliau menyatakan ada keinginannya untuk masuk Islam. Nah, hanya saja sebelum kita sampai kepada prosesi persadatan Bang Glenn, jadi pertama kan di dalam Islam itu tidak ada paksaan sama sekali ya. Dan kami ya para kristolog, mungkin para dai-dai pendakwah tidak punya sama sekali misi untuk mengislamkan orang. Betul. Karena di dalam agama kami sama sekali tidak ada seperti itu. Nah, tapi sebelum sebelum kita lanjut misalnya kan sampai prosesi persadatan, paling tidak kami mau nanya-nanya dulu nih kan. Nah, kemarin kan Bang Glenn mau menyatakan ingin masuk Islam. Nah, paling tidak yang pertama yang ingin kita tahu apa sih yang mendorong Bang Glenn sehingga Bang Glenn ingin masuk Islam gitu. Yang mendorong saya masuk Islam itu sebenarnya saya belajar Alkitab saya sendiri. Ya, saya baca dari awal karena mungkin kalau saya bicara dari awal, saya tahun 2016 itu mengalami kejatuhan yang parah. Saya usaha bangkrut, keluarga saya berantakan. Akhirnya saya nanya, kok ada yang salah dengan agama saya pikir. Begitu ya. Akhirnya saya belajar apakah saya salah selama ini menjalankan agama saya gitu kan. Apalagi saya kan waktu itu sempat waktu 2016 saya di Tiberias. Yang notabene itu harus tiap minggu ada urapan, tiap minggu kita bawa minyak goreng ya kan. Ya, saya pikir apa minyak saya salah merek, saya pikir. Gitu, iya. Nah, akhirnya saya coba belajar sendiri. Begitu ya. Belajar sendiri, saya baca lagi dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu, saya baca bolak-balik. Dan ketempatan waktu itu saya nonton Zakir Naik. Nah, secara tidak sengaja saya buka YouTube, ada Zakir Naik, ini siapa, kontroversial, saya baca, saya dengar kok logis ya gitu loh. Tahun berapa tuh Bang? 2016. Waktu itu beliau di Jakarta, kalau nggak lupa di Jakarta. Ini orang yang bawa dia ke sini. Di Jakarta. Kalau nggak salah itu 2016 atau 2017 saya lupa. Terus saya mau memastikan bahwa kita sebelumnya tidak pernah kenal Bang Glenn ya. Tidak pernah kenal. Dan saya tidak pernah mengiming-imingi Bang Glenn untuk masuk Islam ya. Karena ini kan kita dokumentasikan gitu kan. Nah, jadi kita sudah dengar semua ya apa yang disampaikan oleh Bang Glenn. Nah, mungkin Kohani ada mau menambahkan mungkin? Atau Pak Dondi? Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah ya, hari ini, malam ini ya, ini walaupun sudah agak larut tetapi tidak menghalangi niat daripada seorang manusia ya, untuk mendapatkan kebenaran di dalam Islam. Ya, ada saudara Bang Glenn ini. Bang Glenn juga sudah berkomunikasi dengan saya ya. Sudah berkomunikasi dengan saya beberapa waktu yang lalu begitu ya. Nah, kalau boleh cerita dikit lagi Bang Glenn. Dulu Bang Glenn itu dari denominasi apa? Selain Tiberias itu tadi? Oh, kalau saya sih terdaftarnya di AKBP. Oh, AKBP. AKBP terdaftarnya, cuman karena saya mungkin kurang cocok dengan jiwa muda, AKBP terlalu kolot ya. Saya coba ke Tiberias. Dan itu pernah hubungin tim saya ya, mau ke Jakarta. Bukan, sarjana hukum kan yang dari Bandung. Iya. Oh iya. Ini lewat ini. Iya. Benar. Waktu itu sempat operasi ya kalau nggak salah ya. Baru sembuh kan. Oh, itu masih diperban itu? Enggak, udah tinggal kering aja itu. Oh, cukup besar ya? Iya. Oh, saya pikir kecil, Bang. Bukan bisul, cuma nanahnya tersumbat. Jadi harus dibedah ulang buat dikeluarin. Ya.
Oh, dulunya di HKBP, terus ke Tiberias gitu. Tiberias itu kan keinginan sendiri. Kalau keluarga sih masih kalau keluarga saya kebetulan di GBKP. Jadi kan GBKP kan Batak Karo, kalau HKBP kan Batak Toba, jadi itu beda. Nah, di denominasi itu Bang Glenn dibaptis. Di HKBP enggak, di GBKP saya dibaptis. GBKB yang dibaptis. Iya, Oh, terus oke. Tiberias saya dibaptis. Oh, 2 kali berarti. Ya karena Tiberias kan mengharuskan. Iya, iya. Iya, kalau kita nggak baptis salam nggak boleh. Oke, ada surat baptisnya? Tiberias saya bisa minta, kalau Tiberias saya bisa minta. Oke, ya nanti tolong disiapin ya Bang Glenn ya. Oke, selain itu tadi kan Bang Glenn juga sempat cerita menonton acaranya Dr. Zakir Naik ya. Iya. Kita sama-sama tahu lah. Sama, saya juga dulu begitu. Sebelumnya saya nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat, Iya. dilanjutkan dengan Dr. Zakir Naik. Nah, beliau ini nih yang bisa menghadirkan Dr. Zakir Naik nih. Mudah-mudahan nanti insya Allah ya dikasih kesempatan Dr. Zakir Naik bisa didatangin lagi ke Indonesia ya, insya Allah. Nah, terus kemudian tadi kan Bang Glenn juga cerita sudah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik ini ceritanya nih. Iya. Jadi istilahnya udah khatam gitu ya. Ya, 2 bahasa Pak. 2 bahasa? Iya, Inggris. Bahasa Inggris sama Indonesia. Oh, oke. Nah, dari baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu itu, yang menurut Bang Glenn kira-kira tidak masuk akalnya di mana? Yang pertama saya dapatkan yang kontradiktif itu cuma 2 ayat Pak. Yang waktu Yesus mengatakan dia tidak mati seperti Yunus. Oh, Matius 12:39-40 ya. Tiba-tiba ada ini siapa yang bohong? Ya. Itu pertama, akhirnya saya harus mengulang lagi, apalagi saya baca-baca ini Paulus sih sebenarnya siapa, karena kalau kami dulu diajari Paulus itu kan rasul. Rasul ya. Kalau di Katolik apa Santo Paulus sudah jelas. Istilah rasul itu di dalam kekristenan dengan Islam itu agak sedikit berbeda definisinya ya. Oh, dari situ Bang Glenn kemudian meneliti gitu. Meneliti lagi. Terus apalagi saya dengar kata-kata Dr. Zakir Naik yang paling saya ingat itu Matthew, Markus, Lukas, Yohanes itu all of this letter is according to. Iya, betul. Kalau according to itu berarti kan menurut, berarti bukan asli, menurut opini. Kalau dari bahasa hukum itu menurut kan opini, Pak. Nah, itu saya pikir, kenapa di bahasa Indonesia nggak ada? Saya buka KJV kan, King James Version, benar ada according. Karena saya baca dari awal lagi, Pak. Habis itu saya baca Mormon juga. Oh, sempat baca Mormon. Tapi nggak terlalu keras buat saya, Pak. Iya, betul. Kalau di Mormon ya memang ekstrim ya. Ya, ekstrim, langsung tutup udah. Ya. Kalau di terjemahan lama ditulisnya gini, Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas dan selanjutnya gitu. Yang disebut tadi according to ya. Oke, jadi dari situ Bang Glenn berpikir bahwa ini tidak mungkin firman Tuhan begitu. Betul ya. Dan apakah Bang Glenn pernah tahu itu informasi bahwa ternyata yang menulis dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ternyata bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu? Baru dari YouTube-nya Pak Doni saya tahu. Oh gitu, alhamdulillah. Iya. Jadi itu memang saya kutip juga dari hampir semua lah ya, ahli-ahli perjanjian baru mengatakan demikian. Dan diakui oleh pihak yang istilahnya Trinitarian gitulah ya. Kan kita tahu di dalam kekristenan kan memang ada Trinitarian, ada Unitarian, terus masing-masing juga banyak pecahannya lagi kan gitu kan. Nah, itu memang ternyata bahwa yang dianggap ditulis pertama kali itu ternyata Markus gitu, bukan Matius gitu. Matius dan Lukas itu menyadu dari Markus, Yohanes lain lagi. Makanya Matius, Markus, Lukas itu disebut sinoptik gitu ya. Selain itu kira-kira ada lagi Bang Glenn yang... Selain itu sebenarnya saya belajar ini. Saya setelah tahu itu dari Zakir Naik, saya mau coba lebih dalam lagi belajar. Ya mungkin saya udah pernah cerita saya belajar sholat otodidak. Belajar sendiri. Saya belum syahadat. Maksudnya belum syahadat di depan umum lah, baru syahadat di hati saja. Iya. Saya ngomong asyhadu an la ilaha illallah segala macam dalam hati. Saya coba sholat, saya belajar, denger YouTube segala macam. Di situ saya bukannya di tengah kesulitan saya itu saya sholat, saya nggak mikir apa-apa, Pak. Pokoknya saya mikir kapan lagi sholat ya. Nah, begitu sempat saya dalam tahap itu, Pak. Walaupun sholat iftitah saja belum hafal sampai sekarang. Saya baru hafal Al-Fatihah saja. Jadi Al-Fatihah sama habis itu surat pendek, udah itu saya apa yang lain saya belum hafal. Saya coba itu saja. Itu saya mulai sholat itu tahun 2017, itu keadaan saya lagi di Bali, Pak. Saya lagi di Bali. Itu waktu di Bali pertama saya di daerah yang kampung itu tidak ada suara azan sama sekali, Pak. Akhirnya saya pindah ke Tabanan yang pas di belakang pesantren. Dari situ saya coba
ini saya tiap subuh pasti bangun. Selalu itu saya 5 waktu pasti jalan Pak. Subuh itu saya pasti jamaah. Masya Allah. Karena saya merasa saya belum hafal nih, saya harus ada pembimbing. Maksudnya ada imam kan kalau di sholat berjamaah itu. Jadi saya tiap subuh pasti berjamaah. Habis itu saya buka warung. Saya kan jualan di Tabanan itu juga. Iya, iya. Kenapa Mas? Pada waktu Mas sudah melaksanakan sholat 5 waktu itu, kenapa nggak cari imam masjid gitu minta disyahadatkan gitu? Malu Pak. Oh, Nah, terus Belum siap. iya. bagaimana ceritanya kok Bang Glenn menghubungi saya gitu? Saya waktu itu nonton YouTube-nya Pak Blondi, Mas Bang Ariesto sama siapa? Ustadz siapa yang lagi ngomongin Pak Ustadz Yusuf Ismail. Andi Simon. Yang ngomongin. Oh, Yusuf Ismail. Kebetulan saya datang ke sana Pak, ke Andi Simon itu. Oh gitu. Datang saya langsung melihat dia kok. Oh. Caranya menyembuhkan, caranya itu saya lihat semua. Karena saya datang saya disuruh ibu saya, kan adik saya kan difabel Pak yang ketiga ya. Nah, dia kena saya bapasi. Katanya kalau ke sana bisa sembuh, akhirnya saya dipaksakan, ayo berangkat ke Kalimantan. Oh. Iya, berangkat ke Kalimantan. Pasti Kalimantan itu. Iya, di Balikpapan Pak. Yang kita omongin sama Ustadz Yusuf Ismail berarti ya? Iya itu Pak, saya nonton juga sama ini kan. Terus Bang Resto kan kalau mau hubungi saya catat nomornya. Ya. Langsung saya catat di situ, saya habis langsung saya WA, nggak bakal saya WA Pak, saya mau mualaf. Ya. Ya mungkin karena gini, saya pikir kan waktu itu kan acara kan Geraha Mualaf ya. Mungkin ini saya pikir ini satu instansi yang bisa membimbing saya gitu. Karena tidak mungkin Geraha Mualaf ini bimbing yang salah Pak. Saya mikir gitu karena jujur aja saya waktu di Sulawesi pertama kali saya mau belajar Islam, saya dapat aliran yang salah. Ya itu dikira joget Pak. Gitu. Nggak ada gitu. Mana Di sih? Sulawesi Pak itu saya di Maros. Ya alirannya. Saya ingat sekali itu. Menyimpang. Iya, saya ingat sekali itu. Makanya saya itu kan saya pikir, ini salah. Setahu saya kalau orang zikir begini aja kok nggak ada joget-joget, setahu saya Pak. Ya kan dua kan Izin, kalau Bang Glenn asli sukunya apa Bang Glenn? saya Batak Pak. Nah, Purba. Purba. tapi kenapa di KTP nggak ada marganya? Jadi gini Pak, ini KTP di Jakarta kan waktu itu zaman dulu kan belum terlalu Belum resmi, iKTP ya. iKTP. Iya, Jadi iya. waktu saya bikin KTP Jakarta, saya kuliah di Jakarta itu bikin lupa masuk marga Pak. Jadi mohon maaf, Terakhir ada. mohon maaf begini Bang Glenn, kenapa kita harus tanya lebih jelas? Iya. Karena memang pertama kita mengantisipasi karena beliau ini juga adalah salah satu pemerhati para mualaf. Jadi memang kita itu butuh identitas yang jelas, sehingga memang mohon maaf kalau ya saya bertanya, memang kemarin kan Bang Glenn sempat bilang bahwa marganya Batak. Cuman di KTP yang dikirimkan ke saya itu tidak ada marganya, gitu, sehingga saya minta kejelasan. Karena gini juga Bang Glenn, kita Geraha Mualaf, kita juga diawasi dan kita juga di bawah bimbingan daripada lembaga dakwah khusus MUI Pusat. Mereka mengetahui gerak-gerik kita juga melaporkan ke mereka. Jadi ada beberapa kisi-kisi yang mereka berikan kepada kita. Bagaimana kalau kita menerima seorang yang mualaf gitu ya. Persyaratannya adminnya minimal apa gitu. Nah itu yang kita mintakan ke Bang Glenn ya itu. Ya. Oke, terus dari apa namanya? Setelah menonton video yang Aristo, saya sama Ustadz Yusuf Ismail, apa yang ada di pikiran Bang Glenn? Artinya, apakah menurut Bang Glenn itu yang coba didemonstrasikan oleh Pendeta Andi Simon itu benar-benar nyata atau bagaimana? Kultus Pak. Kultus? Ya, Saya ngomong orangnya sendiri saya ya? langsung saya saksi mata saya berani ngomong itu kultus. Kenapa? Jesus name. Free. Heal. Be free in Jesus name. Dan kaki berfungsi normal. In Jesus name. Tangan disembuhkan. Angkat. Ya. Amin. Ibu, sehat-sehat semua ya? Ya, bisa pulang? Segera pulih, berjalan dan sehat. Ya. Dari kota mana ini? Putar. Oh, Putar ya. Ya, mohon maaf ya. Atas keterbatasan ya. Sehat-sehat Bu, panjang umur ya. Mari. Bu, kenapa Bu? Gula darah. Oh iya, gula darah. Iya. Oh iya. Ibu siapa namanya? Ibu Maria. Diberkati kesehatan. Gula darahmu normal. Ini.
Be healed, be free, and be clear. Amin. Oke. Ya. Iya. Bapak, salah. Be healed in Jesus' name. Ibu kenapa? Sembuh in Jesus' name. Pak, kenapa? Be free in Jesus' name. Oke. Siapa lu? Banyak dari Bajawa loh. Ya. Halo, ada sana Medalim yang Bajawa. Siapa yang Bajawa? Selamat, yang dari Bajawa. Iya. Oke, duduk Pak, duduk. Mana yang bangsa namanya? In Jesus name. Thank you. Pak, duduk ngomong Pak. Apa? Tumor ini sama luka bening. Oke, segala tumor out. Be healed. Be free. And be clear. Engkau bangun. Dah, buatlah. Oke. Ya sudah Bapak Ibu, boleh pulang ya semuanya. Terima kasih. Dia itu tidak pakai ada namanya, kita bukin dulu ada namanya siapa, Johnny Hinn Pak ya. Oh ya, Benny Hinn. Benny Hinn kan penyembuh juga. Dia sebelum melakukan itu kan ada kebaktian. Kalau Ade Simon ini tidak Pak. Dia orang ngantri di luar gerejanya semua, dia keluar langsung main pukul, Jesus name, lari-larian. Nah gitu. Saya pikir itu kenapa begitu Pak, sedikit ada fraud di situ Pak ya. Ini kok saya kan karena mau ketemu dia itu susah Pak, bukan gak segampang yang kita pikir. Ketemu dia susah sekali. Saya itu 1 minggu di sana ketemu dia cuma 2 kali. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 sore saya nunggu di depan gereja dia Pak, sama adik saya yang difabel itu, bayangkan. Di depan dia panas-panasan dalam mobil. Nah, kok ini saya lihat orang yang direkam sama dia orangnya sama terus Pak. Oh gitu. Jadi yang datang. Jadi begitu dia sembuhkan orang yang disembuhkan itu ada kamera merekam Pak. Orang lain nggak ada. Selain itu, jadi ya kita bisa bilang fraud lah. Saya nggak mau terlalu jauh. Nah, saya mau jelaskan kenapa waktu itu saya merespon agak semangat tentang pendeta Andi Simon. Pertama, ketersinggungan saya secara pribadi dan teman-teman karena dalam praktek pengobatannya ada misi yang tidak fair. Jadi ada misi menjalankan misi amanat agung. Sementara kan di dalam Undang-Undang Dasar negara kita itu sudah jelas tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, memang dalam misi pengobatannya ya, tetapi dia menyasar orang-orang yang bukan agamanya, orang-orang Islam lah. Dan salah satu di situ juga ada, boleh dibilang teman dekat lah atau keluarga berobat ke sana tapi tidak sesuai ekspektasi. Makanya waktu itu saya respon dan saya menantang Andi Simon waktu itu karena bukti banyak saya. Nah itu mungkin ya. Kalau ini mungkin ada yang mau ditanya? Nggak ditanya, memang kalau soal penyembuhan itu saya pernah ditantang kepada pendeta. Yang pertama sembuhkan diri kalian sendiri dulu. Saya pernah sembuh kaki saya dan itu di depan ribuan orang di gereja Allah Baik Mojokerto. Sembuh, betul sembuh, bisa jalan langsung. Nah, alhamdulillah begitu ada syahadat bunyi. Nah, ini kaki saya patah lagi nih. Kesembuhan itu bisa terjadi, tapi tidak mutlak. Jadi saya nantang, gampang kok kalau mau bikin orang se-Indonesia jadi orang Kristen. Saya anterin sekarang ke rumah sakit sembuhin itu semua. Sembuhin itu semua masuk Kristen. Sembuhin kalau bisa. Apalagi lagi COVID ya. Oh iya. Waduh. Ternyata COVID ini bahkan ini rekam kan? Bahkan COVID ini tidak ada satupun yang tidak sembuh setelah saya berikan kus alindi. Kalau ada yang terima kus alindi saya yang gratis itu dengan apa itu saudara tidak sembuh, komentar di situ. Saya biayai berapapun biayanya. Itu bisa buktikan puluhan ribu orang yang sembuh.
Itu dari hadis Bukhari ya kok ya? Hadis Bukhari, jadi nggak perlu pakai doa-doa yang aneh-aneh. Non muslim pun sembuh. Iya. Ketika Allah berikan penyakit, pasti juga Allah berikan obatnya. Ketika obat itu sudah, dia akan sembuh. Jadi itulah drama-drama dan ya itu pakai jin. Setan bermain, iblis bermain. Dalam Islam kita tidak mengenal kesembuhan ilahi. Sakit itu penggugur dosa, sakit itu membuat kita tidak bisa maksiat, sakit itu membuat kita tidak bisa berlaku yang jalim, malah kita jadi ingat Allah, ingat dosa. Dan itu ternyata insya Allah sih Pak Glenn ini, menurut saya memang dari hatinya mau masuk Islam, tahu sendiri Masya Allah. Bukan seperti yang pada umumnya, tapi belajar, mendalami. Nanti kita kasih buku Five Gospel. Masya Allah. Nah, sebelum itu hadiah tuh dari Klani tuh. Berarti Bang Glenn sudah siap masuk Islam ya? Siap. Nah, ada satu yang sangat spesial Bang Glenn. Pertama, Bang Glenn ini berada di satu pesantren milik seorang ulama besar, Abdullah Gimnastian. Yang kedua, jarang Bang Glenn datang, bisa hadir Rohani Kristianto dan Ustadz Ipung. Nah, beliau ini owner daripada Mualaf Center Ayah Sofia. Nah, kemudian ada Pak Dondi, terus di tempat yang Masya Allah sangat luar biasa. Nah, jadi mungkin gimana Pak Nusyid? Ustadz Ipung mungkin mau ada pertanyaan atau apa? Mungkin yang mau ditanya? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Keluarga di Bandung. Saya udah cerai tahun 2016 Pak. 2016. Sudah disediakan nanti calonnya? Allah yang sediakan. Kalau saya sediakan, bukan maksudnya stoknya kok Ani gitu? Nggak ada, kalau ada yang bagus ambil duluan. Anissa kok ingat kok. Ingin bertanya ya. Iya. Yang Pak Andi Simon itu progresnya setelah pengobatan di sana gimana? Nothing Pak. Nothing. Tidak ada apa-apa. Nothing, nggak ada yang berubah. Kalau menemui secara pribadi juga nggak bisa ya? Nggak, kita ngomong aja 2 kata nggak boleh Pak. Kayak Pak Haji dia. Kita ngomong mau 2 kata aja, cuman jangankan 2 kata, kita ngomong keluhan aja nggak dikasih, pokoknya langsung ditepuk aja tanpa tahu sakit apa. Iya. Gitu. Itu dia pakai jasa kelurahan juga ke kepala desa. Enggak. Untuk koar-koar itu. Perizinannya maksudnya? Iya. Enggak, itu juga, itu aja kan kata penduduk sekitar, dia pernah dipanggil sama Dewan Gereja kok Pak. Oh gitu. Sana, di kemana di Balikpapan itu dipanggil dia sama Dewan Gereja karena caranya salah. Itu tetangga sendiri ngomong, bukan saya yang tahu, saya tetangganya kan sama di warung di depan gereja, di depan gerejanya. Itu nama gereja itu Geraha DHS. Itu Jalan Ahmad Yani, itu saya ingat saya. Nah itu gereja baru bangun, memang dia juga itu menyediakan air suci Pak. Jadi ada keran-keran air dijual. Yang sudah diberkati nggak dijual, ambil aja bawa pulang. Yang menurut dia sudah diberkati. Testimoni dari peserta yang lain? Ya, yang saya bilang tadi testimoninya itu orang-orang yang saya lihat kok tiap hari dia aja Pak gitu loh. Berapa kali Bang Glenn menghadiri itu? Saya seminggu di sana, tiap hari saya di situ Pak. Oh, tiap hari. Karena nemuin dia susah. Oh. Dia tuh nggak pernah mau keluar dari kalau dia begitu dari rumah masuk ke gereja nggak pernah mau keluar. Dia keluar itu cuma berlari sore aja. Jadi kalau mau ketemu dia itu begitu lari sore cegat. Nah itu juga nggak belum tentu dia mau ngobatin. Gitu. Oh gitu. Tapi yang itu katanya dia di jalan-jalan mengobati orang-orang di jalan ya, itu pas lari sore Pak. Pas lari itu. Pas lari sore dia ketemu orang yang main tepuk aja, orang nggak ngomong apa-apa. By Jesus name begitu terus. Gitu. Bayar atau gratis Pak. Gratis. Tapi saya dengar orangnya di Balikpapan ya? Ya terakhir saya dengar sih saya pulang dia kena corona Pak. Iya. Iya kalau dengar saya. Kalau masih ada, saya kebetulan pernah di Balikpapan. Saya pernah di Balikpapan, saya bikin perumahan di kilometer 5 Soekarno-Hatta. Oh dia. Saya pernah pengen ke sana. Kalau itu bisa tepuk balik soalnya. Dia itu gerejanya gereja Advent Pak, gereja Advent. Iya. Advent yang di Balikpapan tuh dia serong dikit lah. Advent sebelah kanan, dia sebelah kiri. Ya. Jadi kalau begitu, saya pekerjaan segala nggak ada masalah ke depan, keluarga nggak ada masalah, pertentangan maksudnya. Ya, kalau keluarga sih pertentangan saya ya sebenarnya wajar, bisa hadapi. Ya. Bisa hadapi. Tapi orang tua belum tahu sekarang Bang Glenn mau masuk Islam. Belum tahu, nanti juga pasti ujungnya tahu. Karena waktu dia ke Bali dia curiga karena ada sajadah di kosan saya. Oh gitu. Tapi saya bilang punya teman. Ya. Kalau orang tua sekarang masuk di gereja mana? Orang tua sekarang dia kalau ikut di GBKP tetap, tapi kalau gereja fisiknya dia di Betel. Oh Betel. Iya.
Betel Indonesia, Betani atau? GBI. Oh, iya, Gereja Betel Indonesia. Iya, GBI. Berarti kalau begitu, Baiklah, sebelum kita mulai proses ini, saya ingin menegaskan kembali ya bahwa Bang Glenn pada saat ini sebagai seorang Kristen berniat untuk masuk ke dalam agama Islam ya. Sebagai seorang Muslim, saya ingin menanyakan apakah ada orang lain yang mengiming-imingi atau mengintimidasi atau bahkan sampai memaksa Bang Glenn untuk masuk Islam? Nggak ada sama sekali. Tidak ada ya? Pure dari hati saya, Pak. dari keinginan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apakah orang tua menyetujui Bang Glenn untuk masuk Islam? Enggak. Tidak ya? Tidak. Baik. Tetapi saya ingin berpesan kepada Bang Glenn, nanti misalnya orang tua Bang Glenn mengetahui Bang Glenn masuk Islam, kemudian orang tua misalnya melarang atau bagaimana, Bang Glenn sebagai seorang yang sudah dewasa mempunyai hak untuk menolak. Tetapi tolong diingat, kita terhadap orang tua harus dengan cara yang baik dan lembut gitu ya. Kalau dulu sebelum Bang Glenn sebagai seorang Muslim mungkin sudah berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, nantinya sebagai Muslim harus lebih baik lagi. Terbalik, gitu ya. Pak. Dulu waktu saya Kristen, saya parah sama orang tua saya, Pak. Waduh, jangan. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti setelah Bang Glenn menjadi seorang Muslim bisa menunjukkan akhlak seorang Muslim kepada orang tua, sehingga mudah-mudahan hidayah juga menghidapi kedua orang tua Bang Glenn gitu ya. Amin. Baik. Kemudian yang terakhir, setelah masuk Islam, nanti Bang Glenn juga mempunyai kewajiban sebagai seorang Muslim. Ya, diantaranya adalah dengan sholat, puasa, zakat, ya. Kemudian ya kalau yang haji itu jika ada kemampuan, ya. Kemudian Bang Glenn nanti juga berkewajiban untuk mempelajari rukun Islam, rukun iman, membaca Al-Quran, gitu ya. Kira-kira sanggup? Kalau sanggup masih mau, Pak. Ya, insya Allah. Baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita jabat tangan. Ikuti perkataan saya. Saya akan membacakan di dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita juga sama-sama membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Sah ya? Sah kawan ya? Alhamdulillah. Ulangi lagi, mulai dari Bismillah. Baik, oh ya kita ulangin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah atau utusan Allah. Baik ya. Saya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada buku panduan hijrah. Di sini yang beda dengan buku lain adalah ini cara sholat. Karena orang lain bilang belum bisa sholat, baru bisa Al-Fatihah. Nanti niatnya habis wudhu, niatnya di sini ada Arabnya, Allahu Akbar, bahasa Latinnya, Allahu Akbar ada artinya. Jadi nanti semua mualaf kalau bisa baca ini, ada doa iftitah, ada dua macam nanti, yang satu cara NU, satu cara Muhammadiyah, dua-duanya sama, ambil mana yang lebih mudah. Nah, ada artinya juga. Nanti ketika Mas belajar, ta'awufun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tulisannya ada Latinnya, ada artinya. Sampai Al-Fatihah pun ada artinya. Ya. Al-Fatihah ada artinya, ini surat pendeknya. Nah, ini bisa buat belajar seperti ini cara sholat. Ini panduannya cukup jelas lengkap. Di sini juga ada rukun iman, rukun Islam. Yang pertama kali dipelajari adalah halaman 93 tentang sholat. Karena yang wajib dijalankan sekarang adalah sholat. Nanti di sini ada panduannya lengkap, mengenal semua iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi, iman kepada akhirat. Pada semua ibadah lengkap ini insya Allah bisa cukup dibaca. Terus sebagai seorang mu'alaf itu berhak mendapat zakat, jangan dilihat nilainya,
Ini ada zakat nggak seberapa dari kami pribadi, tapi bukunya memang diterima. Masya Allah. Ya. Nantinya Al-Quran jadi boleh harus mana aja. Ya, mudah-mudahan nanti buku ini bisa lebih meningkatkan semangatnya Bang Glenn gitu ya. Ya, jadi tadi Bang Glenn sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Bang Glenn sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka saat itu juga Bang Glenn sah menjadi seorang Muslim, dan kemudian di situ juga Bang Glenn kemudian harus menjalankan syariat-syariat Islam. Pertama, Bang Glenn harus sholat, menjaga sholat 5 waktu, kemudian Bang Glenn juga harus zakat, puasa, karena itu adalah bagian daripada keimanan Islam. Nah, ini ada kabar gembira nih buat Bang Glenn nih. Ya. Bukan zakatnya nih, bukan zakatnya. Kabar gembiranya bagi seorang mualaf adalah begitu Bang Glenn sah menjadi seorang muslim, dosa-dosa Bang Glenn ya yang pernah Bang Glenn perbuat di masa lalu insya Allah dihapuskan. Amin. Jika Islamnya baik. Jika Islamnya baik ya. Tetapi perbuatan baiknya Bang Glenn juga tetap tercatat gitu ya, dan tetap mendapatkan pahala. Insya Allah semuanya yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Puji syukur kepada Allah yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, dan terkhusus kepada saudara mualaf baru kita yang mana sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah sampai kemudian bersyahadat memeluk agama Islam, yaitu saudara Glenn Purba. Dan kita akan selalu mendoakan beliau ini tetap dibimbing oleh Allah SWT di dalam iman Islam dan istiqamah di dalam menjalankan syariat Islam. Dan sedikit saya komentari tentang apa yang beliau sampaikan tadi ya, tentang Pastor Andi Simon yang sudah pernah dijumpai langsung di Balikpapan, Kalimantan ya, yang mana kita ketahui bahwa Pastor Andi Simon ini sering di YouTube-nya menampilkan pengobatan gratis di tempat-tempat umum, dan ternyata berdasarkan pantauan atau perjumpaan langsung oleh saudara Glenn Purba tadi, semua itu tidaklah sesuai dengan apa yang kita lihat selama ini di video YouTube-nya ya. Namun bagi kita umat Muslim tentu sudah mempunyai dasar tentang kesembuhan suatu penyakit ya, karena kita sudah berpegang bahwa yang menyembuhkan atau menyehatkan seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalaupun ada orang-orang yang membantu dengan berbagai cara teknik pengobatan, kalau tidak mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk kepada orang-orang yang sesat serta musyrik ya, karena menganggap ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi bagi kita umat muslim, jangan sampai kita terbuai atau terlena serta tertipu dengan apa yang kita lihat dengan indera penglihatan, namun lihatlah dengan mata batin kita, karena itu akan menuntun kepada kebenaran ya. Dan kemudian apa yang diceritakan oleh saudara Glenn tadi secara keseluruhan tentunya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, karena ini membuktikan bahwa mualaf tersebut memang adalah orang-orang yang cerdas ya, yang mau berpikir menggunakan akal pikiran mereka sehingga menemukan kebenaran Islam, dan kemudian mereka bersyahadat untuk memeluk agama Islam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh saudara baru kita tadi ada manfaat dan bisa menjadi inspirasi serta bahan renungan bagi saudara-saudara kita yang masih tertutup ya, yang belum
mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.